Pil kuning atau pil hijau? Aku lebih suka pil hijau. Loh, waktu 8 jam di atas kepalaku ini apa? Kamu harus menunggu 8 jam lagi agar kekuatan pil yang kamu minum bisa bekerja. Ren, kamu minum pil apa? Hijau, kamu apa? Ya pil kuning lah. Kalau kuning kan artinya pil pintar. Kalau hijau itu pil bodoh. Masa sih? Ya udah siap-siap aja otakmu makin kusut. Palingan kamu juga nggak naik kelas tahun ini. Bentar lagi ujian, aku pasti dapat nilai paling tinggi. Aku kan minum pil kuning. Apa iya? Itu kan si Ren, anak yang selalu dapat ranking terakhir di kelas. Iya minum pil hijau. Hah? Serius? Udah otaknya minus makin minus deh dia. Aku pasti dapat ranking 1 tahun ini. Yalah, mimpi jangan ketinggian deh kamu. Kamu kan dari lahir emang udah bodoh. Aku yakin pil yang aku minum pasti pil pintar. Udahlah, mending kamu pulang aja daripada ngabis-ngabisin kertas ulangan. Anak-anak, sebentar lagi ujian akan dimulai. Si Ren ikut ujian, Pak. Dia kan udah pasti dapat 0. Udah, jangan bully teman kalian. Nih, ambil soal kalian. Pilku udah aktif. Loh, kok soalnya udah ada isinya semua? Dapat 100 ini mah. Pak, saya sudah selesai. Hah? Cepet banget. Jangan-jangan dia bikin contekan. Anak-anak, jangan berisik. Ini masih waktu ujian ya. Kok bisa ya, soalnya udah ada jawabannya semua. Tapi jawabannya bener gak ya? Tukang nyontek. Anak-anak, hasil ujian sudah keluar. Kali ini aku pasti dapat 100. Lihat kan si Dodol dapat 0 lagi. So-soan aja deh ngerjain cepet-cepet biar dikira pinter. Ren Dodol, kita taruhan yuk. Taruhan apa? Ngerjain soal mat. Siapa takut? Aku kan udah download aplikasi Checkmate. Yang pertama ada fitur jepret dan selesaikan. Kalian tinggal foto soal kalian kayak gini, terus langsung keluar deh jawaban dan cara penyelesaiannya. Yang kedua dia ada fitur homework check buat ngoreksi jawaban kita benar atau salah dalam 1 detik. Gak kesulitan lagi deh buat kerjain tugas mat. Kalah kan kamu? Hah, kok bisa? Biasanya nilai mat kamu paling jelek di kelas. Mulai sekarang nilai mat aku bakal bagus terus. Tanganku kena pisau. Ya ampun nak, kok bisa sih? Loh, kok warna darahmu merah? Ya iya mah, kita harus tutupin lukanya. Mama akan palsuin warna darahmu jadi biru. Tapi nanti kalau ketahuan bisa bahaya mah. Gak bakal ketahuan kok, nanti kalau disuruh scan kasih jarimu yang telunjuk ya. Oke mah. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan nak. Halo Ren, warna darahmu apa? Ya biru lah. Oh, bagus deh, gue juga biru kok. Kalau biru itu artinya berkasta sedang. Kalau emas artinya berkasta tinggi dan memiliki kekuatan super. Kalau merah apa? Merah itu kasta rendah, nggak punya kekuatan apa-apa. Pagi Bu. Pagi Ren, selamat datang di kelas warna darah biru. Silahkan scan jarimu untuk absen ya. Waduh, aku lupa. Tadi mama malsuin warna darah aku di jari telunjuk atau jari tengah ya. Ren? Iya Bu. Oke, warna darahmu biru ya. Wina kemana ya? Wina udah meninggoy Ren. Dia disingkirkan karena warna darahnya merah. Itu siapa? Itu Caca. Dia satu-satunya yang punya warna darah emas. Wih, tapi kok kelihatannya biasa aja orangnya. Lo ngomongin gue ya? Mau gue sihir jadi kodok? Jangan dong, galak amat. Guys, sekolah kita kedatangan pengawas loh hari ini. Pengawas apa? Pengawas ulangan? Bukan, itu pengawas untuk mastiin kalau di sekolah ini udah nggak ada orang yang berwarna darah merah. Gue curiga sama si Ren. Dia masa cuma berani kasih jari telunjuk dia? Iya, kita harus suruh bu guru buat cek jari dia yang lainnya. Semuanya pergi ke lab ya. Hari ini kita akan mendonasikan darah. Hah? Donasi darah? Kemarin kan udah diinfoin Ren, lo nggak denger? Maaf Pak, saya nggak bisa ikut donasi. Pak, saya curiga warna darah dia bukan biru. Ren, sini jarimu yang lain biar saya ambil darahnya. Gak mau. Cepat sini. Au, sekarang tunjukkan warna darahmu. Hijau? Hah? Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur? Aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak Ma, aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah, Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng gak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, Bu kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur. Nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah gak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget, gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal banget. Ya sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. kamu. Loh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia.
Wah, umur aku masih panjang. Umur lo bakal nambah setiap lo berbuat baik. Kalau berbuat jahat gimana? Ya, bakal berkurang umur lo. Ma, mau aku bantuin masak gak? Enggak, jangan ganggu mama. Mama gak suka lihat mukamu. Sana pergi. Papa mau jalan-jalan ke mall gak? Ogah, males banget ke mall sama kamu. Mending sama adik. Adik, ayo kita ke mall berdua. Adikku tersayang mau makan malam bareng gak? Gak mau, gue tuh malu punya kakak jelek kayak lo. Bahkan monyet di taman safari aja lebih cakep daripada lo. Buat apa aku hidup semua orang gak suka sama aku? Mending aku berbuat jahat aja. Dek, kamu jatuh dari sepeda ya? Bagus deh jadi luka. Apaan sih lo, bukan yang ngobatin gue? Mama, anak kesayangan mama jatuh tuh dari sepeda. Seru banget ya. Matamu seru, kasihan banget adik anak kesayangan mama. Harusnya kamu aja yang jatuh, Ren. Kasian banget adik, anakku tercinta, kakinya lecet. Baru lecet dikit doang, lebay deh. Diam kamu Ren, lebih baik kamu hilang dari dunia, tau nggak? Emang bentar lagi bakal hilang kok. Maafin aku, sebenarnya aku sayang sama kalian. Selamat tinggal. Sisa umur aku tinggal 1 minggu. Yes, akhirnya. Kenapa nih pada ngumpul di sini? Kita lagi mau makan bareng Pak Ucup, Ren. Sisa umur dia tinggal 1 bulan. Gue nggak mau kehilangan Pak Ucup, guru terbaik. Oh gitu. Ren, kenapa muka lo lagi kayak seneng gitu? Iya, ada deh. Bukannya kita semua bisa lihat sisa umur kita ya? Iya, bener. Umur gue sisa 60 tahun. Sisa umur aku tinggal 3 hari lagi. Ren, kok lo girang banget sih mau meninggoy? Iya, kamu mau tahu kenapa aku seneng? Kenapa? Karena aku udah hidup 500 tahun, aku bosen banget tahu. Gak mungkin ada orang yang bisa hidup selama itu. Emang kedengerannya mustahil sih, tapi ini semua gara-gara si nenek tua penyihir itu. Kabur, ada mumi. Ih, aku bukan mumi, cu. Akhirnya kita bertemu lagi. Aduh, dia lagi. Kamu akan hidup abadi. Penyihir gendeng, aku udah bosen hidup di bumi. Sisa umur aku 70 tahun. Sisa umur adik tinggal 3 hari. Adik anak mama yang paling pintar, bertahan ya. Mama pengen banget punya anak dokter di masa depan. Emangnya adik kenapa, mah? Ren, sisa umurmu masih panjang kan? Iya, masih 70 tahun, mah. Adikmu sekarat, dia sakit jantung. Kamu harus donorin jantungmu buat adik. Tapi aku meninggal dong, mah. Gak bakal, jantungmu itu ada 2, Ren. Bantuin adik ya. Gak mau mah, adik jijik terima donor jantung dari dia. Ren, gue denger lo mau donorin jantung lo buat adik lo yang durhaka itu. Lo bakal mati, Ren. Kata mama jantungku ada 2. Lo ditipu sama mama lo. Dia nggak peduli sama lo, Ren. Iya, mama cuma sayang sama adik dari dulu. Aku tahu kok sebenarnya. Cuma aku mau buat adik selamat biar mama nggak sedih. Gue tahu mama lo pengen punya anak dokter, tapi dia nggak tahu apa lo yang dapat beasiswa kedokteran bukan adik lo. Dek, cita-cita kakak jadi dokter. Kalau kamu sudah hidup dengan jantung kakak harap kamu bisa gantiin kakak buat jadi dokter. Gak usah ngatur-ngatur gue. Silahkan masuk ke ruang operasi. Yeay, umur aku tinggal 1 hari lagi. Berarti besok aku udah gak perlu lihat papa mama berantem lagi kan? Ma, bisa anterin aku ke sekolah gak? Kenapa harus mama tuh suruh papamu yang pengangguran itu? Apaan sih lu? Lu itu istri macam apa? Yah, berantem lagi. Lo yang pagi-pagi udah cari masalah sama gue. Udah, ma, pa, jangan ribut. Aku berangkat sendiri aja. Ren, lo kenapa kayak murung gitu? Orang tua lo berantem lagi ya di rumah. Iya, tapi gak apa-apa kok. Waktu meninggalku udah deket. Apa? Gue gak mau kehilangan sahabat gue yang paling baik. Hah, kamu nambahin umur aku ya? Aku gak mau. Ren, katanya umur lo tinggal dikit ya. Iya, tapi aku seneng kok. Ya lo sih seneng, gue nggak seneng. Gue udah anggap lo kayak saudara gue sendiri karena lo baik sama gue. Gue bakal kasih semua umur gue buat lo. Selamat tinggal, Ren. Kamu apa-apaan sih? Halo, ma. Ren, cepet pulang, nenekmu sekarat. Jangan tinggalin aku, cuma nenek yang sayang sama aku selama ini. Jangan sedih cucuku, kita pasti akan bertemu lagi di surga. Aku bakal kasih semua umurku ke nenek. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Gak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh, nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo pak, Ade lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Ade ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Ade nangis. Cepet minta maaf sama Ade. Ade minjem HP aku terus dibanting, ma, sampai mental layarnya. Adik sengaja mah. Lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Stok uang maksudnya apa? Itu stok uang selama kamu hidup. Wah, banyak banget. Tapi kalau uang itu habis, lo nggak bisa punya uang lagi. Lo harus hemat-hemat.
Kerupuknya, cu. Astaga, kakek udah tua masih jualan kerupuk. Kakek sudah umur 90 tahun, cu. Tapi kakek butuh uang. Kasihan kakek, aku bakal kasih kakek uang dan kakek pulang istirahat ya. Banyak sekali uangnya, cu. Terima kasih banyak. Semoga kamu diberikan banyak rezeki oleh yang di atas. Amin, terima kasih, kek. Ren, lo gak usah sok baik deh jadi orang, sok bantu-bantuin orang. Nanti kalau lo miskin gak ada yang mau bantuin lo. Aku gak bakal miskin kok karena berbagi, tenang aja. Cu, kamu kemarin yang menolong kakek kan? Iya, kakek kok kesini lagi? Kemarin kakek hanya pura-pura miskin. Kakek mau mencari orang yang tulus dan baik hati yang mau menolong kakek. Kakek mau memberikan warisan 200 triliun untuk kamu. Apa? Ternyata kakek itu tajir melintir. Uang 10M atau kakek? Kakek kan udah meninggal 10 tahun yang lalu. Ini maksudnya apa? Kamu bisa berbicara dengan kakekmu yang sudah nggak ada. Wah, aku kangen banget sama kakek. Kakek di mana? Kakek di sini, cu. Kakek kangen sekali sama kamu. Aku juga kangen banget sama kakek. Kamu halusinasi ya nak? Kau ngomong sendiri? Enggak kok, Ma. Aku lagi... Cucuku, jangan beritahu mamamu kalau kamu bisa berkomunikasi dengan kakek. Ada rahasia besar yang dia sembunyikan selama ini. Ren, nak, kok kamu diem sih? Enggak kok, Ma. Enggak apa-apa. Aku kesepian banget sejak nenek meninggal nyusul kakek. Udahlah Ren, gak usah inget-inget nenekmu lagi, dia udah mati. Kakek kan udah meninggal, berarti kakek bisa ketemu nenek dong. Cu, cepat buka gudang di belakang kamar mamamu. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Ada apa di sana? Ini gudangnya kan? Nenek masih hidup. Tolong nenek. Uang 5M atau 100 juta setiap orang bohong. Aku pengen nilai siapa aja orang-orang yang suka bohong. Ma, lihat dress pink aku nggak? Kok hilang ya di lemari? Nggak lihat, Ren. Ma, adik pergi ke acara Sweet Seventeen temen dulu ya. Dek, itu kan dress pink punya kakak. Sini balikin, sekarang kakak mau pakai ke acara. Enak aja nuduh-nuduh, ini tuh dress pink punya adik sendiri. Kok bisa persis kayak punya kakak? Ya bisa aja belinya di toko yang sama. Adik bohong, itu punya kakak. Udahlah Ren. Ren Besti, lo tau gak gue itu sayang banget sama lo. Bahkan kalau ada singa yang ngejar kita berdua, gue bakal korbanin diri gue yang dimakan biar lo selamat. Kamu sweet banget sih. Cuma gombal ya kamu ternyata. Gue belum selesai ngomong, maksudnya singa mainan. Bye sayang, aku tutup dulu ya teleponnya. Papa telepon sama siapa? Aku manggil sayang. Oh, kamu salah denger kali. Itu teman kantor papa kok. Kenapa papa bohongin aku?